Kami akan memberikan update informasi berkaitan dengan persoalan yang ada di Sunggal, tepatnya Sesemayang yang terjadi pada hari Rabu 25 Desember 2024. Kemarin kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap anggota secara internal, personil yang melakukan penangkapan pada saat itu, atau melakukan upaya paksa pada saat itu, yaitu 6 orang personil. Kami sampaikan di awal, dan hari ini kita sampaikan ada 7 personil, ya, 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 orang personil tersebut kita lakukan penempatan khusus atau patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal terhadap kasus kode etik. Nah, kemudian kami juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang lainnya sebagai saksi, termasuk pada saksi eksternal, yaitu rekanan dari saudara almarhum BS yang pada waktu itu dibawa ke Polres, pun yang berada di TKP Sesemayang. Lalu kepada penyidik yang menerima pelimpahan terhadap tersangka, melihat kondisi tersangka pada saat diserahkan, juga sudah kami lakukan pemeriksaan. CCTV juga sudah kami lakukan penyelidikan, pencermatan. Lalu saksi-saksi yang melengkapi peristiwa ini juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat memang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh personil Satreskrim Polrestabes Medan terhadap almarhum BS, sehingga mengakibatkan meninggal dunianya di rumah sakit. Jadi tidak pada saat itu juga, tapi meninggal dunia di rumah sakit. Itu pun juga sejalan dengan laporan polisi yang diberikan atau yang dibuat oleh pengacara dan keluarga Bapak BS ke Polda Sumut, yaitu laporan polisi tentang penganiayaan berat. Ayat 3-nya mengakibatkan meninggalnya atau hilangnya nyawa orang. Pun demikian, keluarga maupun pengacara juga membuat laporan polisi tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota di Polda Sumut. Karena itu, proses selanjutnya dilakukan oleh Polda Sumut, khususnya adalah bidang atau Kabid Propam. Ya. Jadi kami di sini melakukan pemeriksaan awal dan sudah melakukan upaya paksa terhadap personil berupa patsus. Kemudian langkah selanjutnya kami melimpahkan ke Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik laporan kode etik maupun terhadap laporan pidana. Lalu yang rekan-rekan tanyakan lagi berkaitan dengan apa kemarin? Lupa saya. Dasar penangkapannya Pak, terhadap kan ada 3 orang yang diamankan tuh Pak. Ya. Dasar penangkapannya apa tuh Pak? Awal, karena ini adalah dugaan awal penangkapan dalam proses tertangkap tangan, memang waktu penangkapan belum ada surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, ataupun administrasi penyidikan lainnya pada saat dilakukan upaya paksa, karena dasarnya adalah tertangkap tangan. Nah, dalam proses penangkapan, di mana kekerasan terjadi, kan itu rekan-rekan tanya, ya kan? Kami pastikan bahwa kami juga menduga kekerasan terjadi dalam proses penangkapan. Untuk kepastiannya nanti kami lakukan pendalaman dalam proses penyidikan, karena ini harus clear antara bukti subjektif dan bukti objektif. Lalu berdasarkan visum et repertum atau otopsi yang sudah dilakukan, seperti kemarin kami sampaikan, ada pendarahan pada batang otak, pendarahan pada kepala, lalu ada luka terbuka di pipi, ya, daerah pipi, rahang, lalu ada luka juga di bagian mata.
Ya, ini kemudian kita menyimpulkan bahwa ada dalam visum tersebut menyimpulkan ada kekerasan benda tumpul. Ini yang kita dalami. Prosesnya kami yakinkan itu di dalam proses penangkapan tadi, proses upaya paksa. Dan ini saya rasa sejalan dengan beberapa keterangan saksi yang di TKP yang melihat bahwa Pak PS waktu itu almarhum waktu itu berboncengan dengan salah satu temannya bernama Pak P, inisial P ya, yang kemudian disergap anggota. Nah, pada saat disergap dari sepeda motor inilah jatuh dari sepeda motor atau ada pergumulan pada proses itu, kita yang kemudian karena benturannya menurut saya cukup keras kalau sampai terjadi pendarahan, pasti ada benda yang benda tumpul tadi yang membentur. Lalu kemudian dalam proses perjalanan juga kita menduga ada kekerasan, tapi ini harus kita pastikan, kita harus clear dengan proses kekerasan yang terjadi. Dan kemudian masuk ke ruang tahanan, itu juga ada beberapa kebetulan bersamaan dengan tersangka lainnya yang kami lakukan penahanan. Ruang tahanan sementara ya, ruang tahanan sementara karena belum 1 kali 24 jam. Nah, ini kalau rekan-rekan menanyakan apakah statusnya penahanan, pada saat dilakukan upaya paksa memang belum status tahanan karena belum 1 kali 24 jam. Karena itu kami sampaikan dalam rangka upaya paksa atau dalam konteks penangkapan. Karena sudah larut malam, maka kemudian di ruang penitipan sementara tadi dan yang bersangkutan muntah-muntah, kemudian muntah-muntah tadi kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia di rumah sakit pada hari Kamis sekira pukul 10.30. Ya. Pak, tertangkap tangannya nih kasus apa Pak? Awalnya, ini harus clear juga nantinya, kita melakukan pendalaman lagi. Kita sebagaimana yang disampaikan oleh keluarga korban, ini saya merujuk ke keluarga korban yang mengatakan bahwa ada minum-minum tua di sebuah kedai yang kebetulan bertetangga dengan mertua dari anggota saya. Lalu terjadi persoalan, dilempar batu, sengnya itu dilempar batu di kedai ini pada tanggal 23. Ya, 23 itu sudah mulai minum-minum. Kemudian 24 masih minum-minum lagi sampai dengan larut 25 dini hari terjadi persoalan, kemudian anggota saya atas nama ID tadi melaporkan ke anggota yang lain, ada tim WRC yang waktu itu siaga. Kita tahu pada tanggal 25 itu malam Natal, semua anggota berada di luar, bisa dikatakan 90% kita berada di luar. Saya pun juga masih ada di luar dengan Kasat Reskrim, patroli malam. Tapi ada tim-tim yang memang menyebar, tim sus ini maksudnya ditugaskan khusus untuk yang bergerak malam. Yang rekan-rekan mungkin selama ini juga paham bahwa ada tim yang bergerak untuk malam hari mengantisipasi 3C. Nah, karena untuk kecepatan mereka sekarang pada saat itu berada di Binjai, lalu dipanggil cepat merapat ke lokasi tempat Pak Ibda ID tadi, sehingga peristiwa itu terjadi. Saudara PS juga bersama dengan rekannya, ya. Ini proses yang kemudian harus kita klarifikasi, persoalan apakah ada persoalan pribadi antara anggota saya dengan Pak PS. Pak, terkait dengan 7 orang tadi, apakah dia bertugas di unit mana ya, Pak? Unit mana bertugasnya? Ibda sama 6 rekannya tadi, Pak? Nama Ibda ID, ya. Bersama 6 orang lainnya, sehingga semua itu 7 orang, itu ada di unit Resmob, ada tim, ya, Resmob dan Bidum, memang tim tugas luar kalau istilah kita ya. Pak, awalnya kan tambahan dari 1 orang lagi, Pak, gimana Pak? Kan awalnya 6 malam. Iya, iya. Dari 6 ke 7, tadi malam saya menghitungnya 6 itu dengan Kanit. Ternyata salah 6 itu anggota dan 1 perwira. Ya. Perwiranya berarti 1 orang ya Pak? Iya, perwira 1 orang. Berdasarkan penyelidikan sementara untuk penganiayaan sudah diketahui Pak, kemudian tadi kan sempat disinggung soal benda tumpul. Jadi kita analoginya, kalau
kepala ini kan keras ini tengkorak ini ya, cukup keras. Kalau dia kemudian mengalami pendarahan, berarti ada benturan keras. Itulah kekerasan tumpul. Kalau tajam pasti luka terbuka. Nah ini kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul ini persoalannya adalah apakah kepala yang menghampiri benda atau benda yang menghampiri kepala. Nah ini kan kajian dari dokter forensik ya. Ya. Sebagai saksi. Jadi ini biar clear, si salah satu orang itu kan diduga membawa senjata tajam pada saat itu, ya kan? Makanya kemudian karena awalnya sudah ada persoalan, maka saling mencurigai. Begitu tangkap, melintas pakai senjata tajam, ditangkap sama anggota, ada 3 senjata tajam. Tapi ceritanya senjata tajam dari mana? Kan itu persoalan. Senjata tajam dari si KPS, hanya dititipin. Jadi saya rasa juga kita harus fair kalau yang begitu kita pulangkan. Berarti yang 2 ini saksi ya Pak, status yang kemarin? Itu sudah kita lakukan pemeriksaan dan hari ini juga kita pulangkan. Tadi malam ya? Tadi malam sudah kita pulangkan, kita kembalikan pada keluarganya. Dan tadi juga saya ke keluarga korban, termasuk juga bertemu dengan 2 orang lainnya, meyakinkan bahwa kondisinya baik-baik saja dan kita melakukan sudah saya sampaikan juga, kita jamin rasa keadilannya. Saya sudah menyampaikan rasa duka citanya, bela sungkawanya, dan dengan kuasa hukum juga kita akan komunikasi lebih baik lagi. Saya penegakan hukum baik kode etik maupun pidana secara profesional dan prosedural. Terbukti kita melakukan patsus, lalu kita melimpahkan ke satuan atas sesuai dengan normatif prosedurnya. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.